Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ayah bunda, anak-anak, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, diceritakan bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya, "Ayyul mujahidina a'dhamu ajran?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mujahid, yang paling besar pahalanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran." Yaitu mereka yang paling banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertanya kembali, "Ayyus shaimina a'dhamu ajran?" Siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dzakara lahu sholata waz zakata wal hajja was shadaqah. Kullu dzalika Rasulullah SAW yaqulu, "Aktsaruhum lillahi dzikran." Kemudian dia menyebutkan tentang salat, zakat, haji dan juga sedekah. Dan Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu adalah mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala itu ada Abu Bakar dan Umar, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, "Dhahaba dzakiruna bikulli khair." Sungguh orang yang berzikir telah membawa banyak sekali kebaikan. Maka Rasulullah SAW mendengar hal itu dan berkata, "Benar." Hadis riwayat Ahmad. Ayah bunda, anak-anak, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat besar, bahwasannya amalan yang paling berkualitas dari amalan yang sering kita lakukan, sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat tadi tentang sholat, puasa, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya, maka amalan yang paling berkualitas adalah yang mereka ketika beramal paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah berkata di dalam kitabnya Wabilus Sayyib, sesungguhnya orang yang paling utama dari orang yang beramal adalah yang paling banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka zikir merupakan ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kuberitahukan kepada kalian amal yang paling baik, wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci menurut Rabb kalian, wa arfa'aha fi darajatikum, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, wa khairar lakum min infaqiz zahab wal fiddah, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh atau berperang, kemudian kalian saling menebas batang leher mereka dan mereka membalasnya. Maka para sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Zikrullah," yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayah bunda, anak-anak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan
tentang ciri-ciri orang yang cerdas, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang ulul albab, orang-orang yang cerdas, yaitu adalah alladzina yadhkurunallah, yaitu yang mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan tidur atau berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang cerdas, maka selayaknya kita senantiasa, setiap hari, setiap waktu, senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir merupakan amalan yang ringan. Tidak harus kita berwudu tatkala sebelum berzikir, dan juga tidak harus dalam posisi atau keadaan tertentu. Sebagaimana sholat mungkin harus dengan berdiri menghadap ke kiblat, tetapi ketika berzikir kita bisa fleksibel dalam keadaan apa saja, mau tidur, berdiri, duduk, ataupun tidak menghadap kiblat, itu juga diperbolehkan. Ayah, bunda, anak-anak, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di saat kita sedang berpuasa, kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Wadzakirunallaha katsiran wadzakirat." Sungguhnya perempuan, laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Telah dipersiapkan ampunan yang besar dan juga pahala yang besar. Maka jangan sampai kita luput dari mengingat Allah dan juga luput dari ampunan serta pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari setiap mengawali kegiatan kita dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kemudian juga kita bisa berzikir dengan zikir-zikir yang sudah kita hafal, yang mudah, seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan juga jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, dengan kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur, dan juga senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir setiap saat, karena sungguhnya kita adalah hamba Allah yang diciptakan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.